Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, bahkan mungkin selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pak Tarkijo ya, diberi tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan standar keselamatan pasien. Di era global yang sangat transparan ini, keselamatan pasien adalah suatu hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan, dan diharapkan oleh semuanya, baik pemberi asuhan maupun pasien dan keluarga. Apalagi sekarang di era pandemi. Jadi keselamatan pasien juga sangat diharapkan oleh keluarga. Jangan sampai di era pandemi itu perawatan atau keselamatan pasien terabaikan karena virus corona sangat patogen sehingga kita ada perasaan takut. Padahal sebetulnya fasilitas terkait dengan alat pelindung diri itu udah cukup. Jadi mari kita dalam melaksanakan praktek profesi, kita bekerja sesuai dengan standar yang ada, sehingga keselamatan pasien terpenuhi. Kita sebagai pemberi asuhan juga akan terlindungi dan tetap terjaga ya. Ini data pribadi saya ya. Silahkan bisa dilihat. Saya kemarin bulan ini saya baru purna ya. Saya orang fungsional, saya purna 60 tahun ya. Saya di wilayah Banyumas, mungkin saya penata anestesi pertama ya. Saya lulusan Agnes Jakarta tahun 85. Basic saya dari SMA, saya masuk strata 1 di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman. Riwayat pekerjaan saya, otomatis saya di anestesi. Saya pernah juga kepala instalasi rawat inap, kepala ruang rawatan di IGD, kepala instalasi bedah sentral, kepala instalasi CSSD dan laundry, dan staf komite di pencegahan dan pengendalian infeksi sebagai Infection Preventive Control nurse ya. Jadi saya masa kerja saya di rumah sakit hampir ya 40 tahun lah ya. Yang jelas kalian belum lahir lah ya. Kalian itu anak-anak saya. Oke. Adik yang saya cintai, saya sayangi ya. Anda sebagai generasi penerus sebagai profesi penata anestesi yang sangat-sangat diharapkan ya, yang nantinya akan terpenuhinya kebutuhan tenaga anestesi di seluruh Indonesia, sehingga pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan terkait dengan tindakan anestesi, bisa akan
lebih baik lagi sehingga akan menguntungkan pasien dan keluarga atau khusus umumnya masyarakat akan diuntungkan ya. Ini perlu saya sampaikan dan saya sangat senang nih menyampaikan tentang kapal Sri Bangun nih. Ini sebetulnya kejadiannya 10 tahun yang lalu tuh, cuman saya lebih sangat senang nih menyampaikan ini dan dimuat di headline Kompas nih di halaman pertama. Pelanggaran desain kapal berakibat fatal gitu ya. Ini ceritanya kapal Sri Bangun. Ini dia berlayar di Danau Toba. Mengarungi Danau Toba. Di situ kapal Sri Bangun itu sebetulnya dia ngangkutin barang-barang kayak kapal, ada truk, ada apa gitu ya. Dia kapal Sri Bangun didesain untuk satu deck, satu lantai. Tapi karena dia menginginkan muatannya lebih banyak sehingga mungkin diharapkan income atau pendapatannya akan lebih baik, maka kapal Sri Bangun yang seharusnya satu lantai, dia dibikin 3 lantai. Sehingga nanti truk ada di bawah, motor-motor ada di lantai 2 dan lantai 3. Dia berlayarlah dia mengarungi Danau Toba, tetapi di tengah perjalanan dia oleng, bahkan dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Seperti tadi saya sampaikan, harusnya satu deck, dia bikin 3 deck, 3 lantai. Itu artinya dia tidak mematuhi kepatuhan atau regulasi yang ada. Dia tidak mematuhi aturan, memang didesain satu lantai, dia bikin 3 lantai, berarti udah menyalahi aturan. Makanya, karena dia menyalahi aturan, dia rawan sepandai-pandai tupai meloncat, sekali-kali dia akan jatuh. Tapi jatuhnya kapal ini, dia akan sangat berakibat fatal. Beda kalau tupai jatuh, dia bisa lari kembali ya. Kapal jatuh, tenggelam. Ya. Jadi intinya kapal ini tenggelam karena nggak mengikuti aturan. Jadi saya sangat berharap nanti adik-adik di pelayanan anestesi khususnya, nanti pada waktu sudah selesai pendidikan, sudah melaksanakan praktek profesi di tempatnya masing-masing, ikutin aturan yang ada. Aturan di rumah sakit biasanya ada yang namanya kebijakan. Ada yang namanya pedoman. Ada namanya panduan. Nanti di breakdown berikutnya ada yang berbentuk standar operasional prosedur, SOP, atau standar prosedur operasional, SPO, sama aja. Termasuk di anestesi pun ada pedoman pelayanan anestesi. Nanti ada lagi panduan tentang pelayanan anestesi, ada juga SPO, cara anestesi dengan pasien geriatri, pasien anak, pasien kasus-kasus itu, pasien dengan asa 1. Nah, itu semua sudah ada. Ikutin aturan itu sehingga nanti kita akan aman. Kalau kita akan menjalankan sesuai aturan, aman. Pasien harus dimonitoring, kita monitoring sesuai aturannya, sesuai SPO-nya. Monitoringnya bagaimana? Kapan kita mengecek nadi, tanda-tanda vital sign dicek berapa menit sekali, ikutin. Sehingga nanti aman, tidak tenggelam. Ya. Jika
tidak mengikuti aturan akan tenggelam atau mungkin akan ditenggelamkan. Ya, oke. Dengan berjalannya waktu, pelayanan kepada pasien pun selalu berubah. Di era saya tahun 85-80-an saya masuk ke rumah sakit. Di pelayanan, khususnya termasuk pelayanan anestesi pun masih hanya kita itu diatur atau karena ada norma-norma, ada etika. Jadi kita dibatasin oleh etika. Walaupun etika juga sangat kuat. Jadi pada saat itu belum setransparan saat ini. Dan juga norma-norma hukum juga belum sangat tersosialisasi. Sehingga pelayanan mungkin tidak seperti saat ini. Di era tahun 2000, orientasi pasien, orientasi pelayanan kepada pasien itu hanya disebutkan berbasis kepada keselamatan pasien, berbasis orientasinya hanya kepada pasien. Sekarang pasien center care, jadi sama sebetulnya, cuman sekarang ditambah dengan keluarga. Walaupun sebetulnya dari dulu juga sudah muncul, cuman tidak seintens sekarang. Dan sekarang sudah diinisiasi oleh KAR, Komite Akreditasi Rumah Sakit. Dari komite itu yang selalu membimbing rumah sakit, sehingga pelayanan rumah sakit akan lebih baik, diuntungkan masyarakat. Sekarang orientasinya pasien center care itu orientasinya pasien dan keluarga. Ibaratnya di sini seperti di dalam slide itu ada pasien dan keluarga, di sekelilingnya itu ada PPA atau profesional pemberi asuhan. Adalah siapa itu PPA? Adalah mereka yang secara langsung memberikan pelayanan. Di situ nanti akan ada hubungan timbal balik antara pemberi pelayanan, yaitu PPA dengan pasien dan keluarga, yaitu saling berkomunikasi, saling berkoordinasi. Pemberi asuhan, khususnya misalnya dalam pelayanan anestesi, itu ada pasien, di situ ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Beliau sebagai clinical team leader. Jadi dia pemimpinnya para pemberi asuhan kepada pasien. Di sekeliling pasien itu PPA-nya, profesional pemberi asuhan itu ada apoteker, ada ahli gizi, nutrisionis, bahkan ini ada penata anestesi, sekarang udah masuk dalam lingkup profesional pemberi asuhan. Ini materi saya diambil dari presentasi dari Dr. Nico Lumenta dari Komite Akreditasi. Ada terapis fisik, ada psikologi, ada perawat atau bidan. Itu para pemberi asuhan. PPA itu ada tugas mandiri, ada tugas kolaboratif, dan ada tugas delegatif. Seperti penata anestesi, dalam melaksanakan pekerjaannya, nanti ada tugas mandiri, ada tugas kolaboratif yang harus berkolaborasi dengan
dokter anestesi, bisa juga dengan dokter bedah yang lain, dan ada juga tugas delegatif didelegasi oleh dokter anestesi atau yang lain ya. Ini sangat penting di sini di dalam untuk menanamkan pemahaman terhadap kita bahwa kita itu dalam melaksanakan pelayanan berorientasi kepada pasien dan keluarga. Coba cermati. Renungkan perbedaan profesional pemberi asuhan dengan pasien. Tadi profesional pemberi asuransi itu ada dokter, ada penata anestesi, ada apoteker, ada psikologi, ada bidan, ada yang terapi fisik dan lain. Coba direnungkan. PPA itu menjalani pendidikan bertahun-tahun. Kalian, adik-adik, mau jadi penata anestesi, kuliah, sampai membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. 3-4 tahun. Jauh-jauh dari luar pulau datang ke Purwokerto bertahun-tahun. Diharapkan nanti memiliki kompetensi ya dan memiliki kewenangan. Baik, semua itu. Dokter punya kewenangan, apoteker punya kewenangan. Pelayanan pasien dijalankan dengan standar. PPA itu dalam memberikan pelayanan sesuai standar. Sudah ada pedomannya, sudah ada panduannya, sudah ada SPO-nya. Kita jalankan aja secara rutin. Dan homogen. Hampir sama lah. Kasus-kasus dokter bedah, kasus-kasusnya kaitannya dengan bedah. Dokter THT, dia menjual THT. Penata anestesi, melaksanakan pembiusan, baik melakukan pembiusan umum, regional, dengan kasus orang tua, mirip-mirip, samalah tindakannya. Dan itu serba jelas. Ada konsulen, ada ini, semua. Aktivitas individu hanya satu shift. Jadi satu shiftnya itu, para pemberi asuhan itu melaksanakan tugas itu satu shift. Dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Jaga sore, jaga pagi, jaga malam. Coba kalau pasien masuk rumah sakit seperti masuk hutan. Relatif banyak yang tidak jelas dan pengalaman baru. Dia pasien keluarganya masuk ke rumah sakit, apalagi rumah sakitnya yang sudah mewah misalnya. Sementara dia dari daerah perifer, walaupun sama-sama dia mungkin nggak jauh dari rumah sakit pun, dia nggak tahu tentang rumah sakit. Jadi ibarat masuk hutan. Dia akan naik, kalau bahasa Banyumas itu akan celinguk, nengok kanan, nengok kiri, lihat. Gitu. Jadi banyak yang tidak jelas dan pengalaman baru masuk rumah sakit. Pasien masuk rumah sakit itu tidak melalui pendidikan untuk menjadi pasien. Gak ada kan? Wah, saya pengen ngerti deh, besok saya mau jadi pasien. Kan nggak ada yang kayak gitu. Relatif tidak mempunyai kewenangan. Mengikuti apa kata dokter. Dokternya bilang A, ya harus dilakukan A. Ada rasa cemas, ada bingung, takut, dan lain-lain. Apalagi kalau pasien COVID. Cemasnya akan berlebihan. Saya termasuk orang penyintas. Saya pernah kena COVID. Saya dirawat sampai 13 hari di rumah sakit ya. Tapi alhamdulillah, sekarang kita bisa bertemu walaupun lewat
media ya. Di rumah sakit, pasien mengalami 3 shift. Jadi yang terus-menerus di rumah sakit itu pasien. Ya. Jadi paradigmanya itu nanti akan berubah. Ubah paradigma itu. PPA profesional pemberi asuhan merubah mindsetnya berubah. Ubah paradigma melayani pasien menjadi berpartner dengan pasien. Atau bila pasien itu saya. Jadi paradigmanya harus bila pasien itu saya. Jadi bukan sekedar melayani. Nah, tapi bila pasien itu saya. Ya. Jadi pasien center care itu juga sekarang tidak ada keputusan tentang saya tanpa saya. Jadi sekarang bukan kayak di hutan, bukan ada rasa cemas, bukan mengikuti apa kata dokter, tapi tidak ada keputusan tentang saya tanpa saya. Jadi pasien itu harus dilibatkan. Itu yang namanya patient center care, ya. Jadi sekarang terus berubah nih pelayanan. Oke. Pada slide ini saya sampaikan ini terkait dimensi mutu pelayanan kesehatan. Jadi kita bikin standar keselamatan itu nggak lepas daripada dimensi mutu. Ya. Di mana dimensi mutu itu harus efektif, efisien, tepat waktu, aman, adil, dan berorientasi kepada pasien. Efektif, menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Jadi harus berbasis bukti. Tidak hanya feeling, tidak asal-asalan, tidak. Jadi harus ada bukti ya. Efisien, optimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. Sumber daya itu baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat. Termasuk obat-obatan, termasuk jenis pemeriksaan. Tidak semua pasien masuk rumah sakit harus di-scanning. Mungkin cukup cuma di foto rongsen agar kita efisien. Tapi itu tentunya berdasarkan pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh dokter. Mana yang perlu pemeriksaan penunjang yang sifatnya canggih seperti scanning, itu tergantung daripada keadaan pasien itu sendiri. Harus tepat waktu, mengurangi waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan kesehatan. Ya. Jadi diharapkan paradigma ke depan itu yang namanya pelayanan kesehatan itu waktu tunggunya itu harus seminimal mungkin. Jika contohnya pelayanan anestesi, ya, yang mau pasiennya melakukan tindakan operasi, dia sudah disarankan karena dia mau dilakukan tindakan pembiusan dengan general anestesi atau anestesi umum karena dia dengan diagnosa tumor payudara, CA-MAME, ya, maka dilakukan pembiusan umum. Pada sehari sebelumnya dilakukan kunjungan pasien, pre-op visit. Di situ dokter anestesi atau mungkin penata anestesi melaksanakan kunjungan pra-anestesi. Tentunya dengan pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya kita kaji, termasuk
memberikan informasi bahwa ke pasien, Bapak, Ibu harus mulai jam sekian harus puasa. Karena untuk orang dewasa standar yang ditentukan puasa sebelum preoperasi anestesi dengan operasi elektif itu 6 sampai 8 jam. Operasi yang terencana, puasa 6-8 jam. Mulai rata-rata itu pada puasa mulai jam 12 malam tidak boleh makan, tidak boleh minum. Diharapkan 6 jam ke depan, jam 8 sudah mulai. Tapi jam 12 siang baru dimulai. Itu hal-hal semacam itu sudah mulai harus dipertimbangkan sekarang. Jadi waktu tunggunya jangan terlalu lama. Karena waktu tunggu berbeda. Waktu nunggu kereta, waktu nunggu pesawat, waktu nunggu pacar. Berbeda waktu nunggu saya pasien akan dilakukan tindakan operasi. Saya akan dibius. Saya nanti akan tidak sadar. Berbeda. Tingkat stresnya itu lebih tinggi. Ya, walaupun mungkin sudah dipasang cairan infus untuk kebutuhan cairan mungkin sudah teratasi, tapi tingkat stres pasien kegelisahan akan. Jadi dimensi mutu itu bila melayani pasien tepat waktu, ya. Aman. Meminimalisasi terjadinya kerugian HAM, ya. Cedera dan kesalahan medis yang bisa dicegah kepada mereka yang menerima pelayanan. Makanya saat ini, tahun 80 nggak ada yang namanya pasien menggunakan gelang. Sekarang ada identifikasi pasien. Salah satu yang bentuk yang paling nyata, pasien menggunakan tanda yaitu berupa gelang. Pasien laki-laki menggunakan biru, pink untuk perempuan. Ya, itu pada waktu memasangkan gelang tersebut, petugas akan memberikan maksud dan tujuan penggunaan gelang sebagai identifikasi. Salah satunya, jangan sampai operasi salah pasien atau salah prosedur atau mungkin salah sisi, ya. Itu harus aman. Salah satu bentuk supaya aman, identifikasinya harus jelas. Makanya ada 6 sasaran keselamatan pasien, ya. Mungkin sudah disampaikan, ya. Adil. Menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan jenis kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, sosial, dan ekonomi. Jadi harus adil. Jangan pasien VVIP. Penata anestesinya sebelum operasi dimulai, waktu tunggu harus diajak bicara, ditemenin dengan ngobrol. Sedangkan pasien kelas 3 dibiarin. Enggak boleh. Itu harus dilakukan dengan adil. Dan berorientasi kepada pasien, menyediakan pelayanan berdasarkan referensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Jadi, orientasinya itu kepada pasien sekarang, ya. Dan yang jelas harus terintegrasi, ya. Menyediakan pelayanan yang terkoordinasi lintas fasilitas kesehatan dan pemberi pelayanan serta memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh siklus kehidupan, ya. Jadi dalam kita termasuk harus ada koordinasi antar vaskes, harus terkoordinasi antar pemberi asuhan, pemberi pelayanan PPA antar PPA, pemberi profesional, pemberi asuhan. Harus ada komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi adalah melalui rekam medik. Dan itu legal sebagai bukti hukum jika kejadian yang tidak diharapkan akan terjadi.
ya. Makanya komunikasi itu sangat penting, ya. Itu terkait dengan dimensi mutu. Oke. Berbicara tentang standar keselamatan pasien, kita pun waktu berubah, perspektif juga selalu berubah di sini. Perspektif tentang profesional pemberi asuhan, ada core konsep dari of patient center care, ya. Ini kita ada 4, berpartner dengan pasien. Keputusan klinis berdasarkan juga nilai-nilai pasien, ya. Jadi tanpa ada keputusan tanpa melibatkan pasien. Dokter menentukan operasi, pasien harus dilibatkan dengan dikasih inform consent, dikasih tahu. Prinsipnya berpartner dengan pasien itu dengan merenung bila pasien itu saya. Bila saya jadi pasien, itu saya harus diperlakukan seperti ini. Gitu. Jadi tanpa ada keputusan, tanpa melibatkan pasien. Ini paradigma terbaru tuh kayak gitu sekarang. Pasien operasi, ya harus dilibatkan pasiennya. Setuju dioperasi? Atau mungkin ada alternatif lain? Nanti DPJP, dia akan menyampaikan itu kepada pasien dan keluarga. Jadi ada pasien, ada keluarga, ada pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan. Ada segitiga. Jadi jika terjadi kejadian yang tidak diharapkan, di antara bertiga itu sudah memahami dan biasanya dibuktikan dengan bentuk mengisi form atau surat pernyataan. Ya. Ada komitmen, ya, komitmen untuk memberikan pelayanan kepada pasien. PPA, profesional pemberi asuhan, merupakan tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. Ya. Profesional pemberi asuhan diposisikan mengelilingi pasien sebagai pasien bekerja sebagai tim dengan kolaborasi interprofesional. Seperti tadi di slide yang ketiga kalau nggak salah ya. Pasien itu dikelilingi oleh para profesional pemberi asuhan. Ada yang sifatnya tugasnya mandiri, ada yang kolaboratif, ada yang delegatif seperti tadi saya sampaikan. Kompetensi profesi dan kompetensi kolaborasi interpersonal yang memadai. Makanya setiap para profesional pemberi asuhan harus punya uji kompetensi. Nanti harus punya STR, surat tanda teregistrasi. Harus punya surat izin praktek, SIP. Kalau penataan anestesi, SIPA, SIPA, surat izin penata anestesi. Ya. DPJP, dokter penanggung jawab pasien, adalah clinical leader. Ya. Jadi DPJP itu menyusun kerangka asuhan, melakukan koordinasi, kolaborasi, sintesis interpretasi, review, dan mengintegrasikan asuhan pasien. Ya. Leadernya dari para pemberi asuhan yang multidisiplin tersebut. Asuhan pemberi pasien terintegrasi. Ya, asuhan pasien terintegrasi oleh profesional pemberi asuhan dengan DPJP sebagai leader. Media daripada koordinasi
media komunikasi yang sangat valid dan bisa sebagai bukti hukum adalah rekam medik. Dan rekam medik itu milik pasien. Oke. 7 standar keselamatan pasien, yaitu bicara tentang hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan keseimbangan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Nanti kita akan bahas ini dari satu-satu ya, terkait dengan hak pasien, mendidik pasien ya. Oke. Ini lanjutan dari 7 standar keselamatan pasien. Ini yang kelima adalah peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Komunikasi merupakan kunci bagi keselamatan pasien. Jadi di sini nanti peran pemimpin, direktur, kepala sangat menentukan terkait dengan keselamatan pasien, terutama komitmen dari beliau-beliaunya ya. Termasuk komitmen mendidik staf. Staf itu harus selalu update ya, harus selalu mengikuti perkembangan yang terbaru. Tanpa pendidikan, tanpa bentuknya pelatihan, pasti dia akan tertinggal dengan kemajuan-kemajuan yang ada di tempat lain. Nah, komunikasi sangat kunci nih bagi mencapai keselamatan pasien. Banyak kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian potensial cedera itu diakibatkan oleh komunikasi yang kurang baik. Ya, ini kita bicara tentang hak pasien. Pasien dan keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kejadian yang tidak diinginkan atau diharapkan. Jadi, pasien dan keluarga itu misalnya dalam tindakan pembedahan, tindakan operasi, pasien juga berhak dikasih tahu, termasuk kalau pelayanan pembedahan kan harus dibius, harus dianestesi, pasien pun harus dikasih tahu. Besok, contohnya, ibu akan dioperasi, ini operasi jendelan yang ada di leher, yaitu struma, misalnya gitu. Ya, itu besok ibu dibiusnya di bius umum, ibu tidur, jadi ibu tidak terasa, cuman ibu harus puasa. Nah, itu misalnya anestesi kayak gitu. Dan ada kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan atau diharapkan. Karena penyakitnya ibu itu jendolan tumor, walaupun jinak ada di dalam leher, nanti di biusnya akan dipasang selang ke dalam kerongkongan misalnya. Ke nasofaring melalui mulut, dipasang ET maksudnya, endotracheal tube ya maksudnya. Itu ada kemungkinan ibu setelah operasi besoknya akan batuk. Akan nyeri di sini. Ya. Itu harus disampaikan kemungkinan nyerinya itu. Itu kan kejadian yang tidak diharapkan oleh kita, oleh pasien. Jadi itu pun disampaikan. Sehingga kalau betul terjadi besok nyeri, itu pasien sudah tahu, sudah memaklumi. Ya. Biasanya kalau dokter bedah termasuk menyampaikan ada kemungkinan ada gangguan pita suara, bisa juga disampaikan tuh. Itu dokter bedah biasanya yang menyampaikan ya. Kriterianya itu
hak pasien itu ada DPJP, ada dokter penanggung jawab pasien. Si DPJP membuat perencanaan atau clinical pathway ya. Informed consent terkait prosedur operasinya, prosedur pembiusan, pengobatan, dan kemungkinan KTD, kejadian yang tidak diharapkan. Itu juga seperti tadi disampaikan. Baik anestesi, akibat anestesi, proses pembedahan, itu dokter bedah, dan kemungkinan akibat dari pembedahan itu, dan akibat dari anestesi. Oke. Mendidik pasien dan keluarga. Pelayanan kesehatan harus mendidik pasien dan keluarga tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan keperawatan, dalam asuhan pasien maksud saya. Keselamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner daripada profesional pemberi asuhan dalam proses pelayanan. Dengan pendidikan yang diharapkan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur. Jadi, baik pasien atau keluarganya harus memberikan informasi tentang keadaan pasien kepada profesional pemberi asuhan, ya, kepada PPA-nya. Terkait dengan anestesi, misalnya pada waktu melakukan pre-op, kita bertanya, karena dia umurnya sudah hampir mendekati 60, Bapak, kalau Bapak naik tangga, misalnya salah satu pertanyaan pada waktu kita pre-op, pada waktu Bapak naik tangga, dari lantai 1 ke lantai 2, pada waktu naik tangga, apakah Bapak sesak napas? Apakah Bapak kuat tanpa istirahat? Nah, kan kita tidak tahu pada saat dia melakukan perjalanan dari lantai 1 ke 2 naik tangga, si pasien atau si keluarga itu harus jujur menyampaikannya kepada kita, kepada pemberi asuhan, profesional pemberi asuhan. Harus jujur. Begitu juga pemberi asuhan juga harus jujur menyampaikan kepada pasien terkait dengan misalnya terkait pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh profesional pemberi asuhan. Jadi misalnya dari pemeriksaan fisik ditemukan ada tekanan darah yang tinggi atau hipertensi atau melebihi daripada 140 atau 145, bahkan dia mendekati angka 200 sistolenya, itu juga harus disampaikan kepada pasien. Mengajukan pertanyaan untuk hal-hal yang tidak dimengerti. Jadi pasien pun berhak untuk menyampaikan pertanyaan yang tidak dimengerti kepada profesional pemberi asuhan. Begitu juga sebaliknya. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. Ya. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. Tentunya memahami dan menerimanya itu setelah kita melakukan informed consent. Kita pun harus mendidik, harus menyampaikan bahwa harus memahami, menerima konsekuensi daripada pelayanannya. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan yang ada. Jadi, kalau ada dari dokter penanggung jawab pasien menyampaikan, Bu, Pak, harus puasa, Bu, Pak, harus latihan jalan, Bu, Pak, nggak boleh jalan dulu, Pak, Bu, Pak,
ini balutan tidak boleh dilepas selama 3 hari, itu juga harus ditaati oleh pasien ya. Memperlihatkan sikap menghormati dan tanggung rasa ya. Jadi pasien juga harus saling menghormati ya. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Jadi pasien juga harus memenuhi kewajiban. Jika tidak baik mungkin dia pakai asuransi BPJS atau dia mandiri atau dia ikut program pemerintah atau mungkin dia dengan pembiayaan yang tanpa asuransi. Jika ada finansial ya harus dipatuhi ya, kewajibannya harus dipenuhi. Gitu. Oke. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Ini sangat penting dalam suatu organisasi pelayanan rumah sakit ya, atau di fasilitas kesehatan lainnya. Itu harus, ini jika tidak dilaksanakan dengan baik, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan keluarga, khususnya dan masyarakat pada umumnya ya. Pelayanan kesehatan menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Jadi di rumah sakit itu ya harus ada jaminan pasien masuk dari rawat jalan sampai ke rawat inap, sampai ke kamar operasi, sampai ke tindakan laboratorium, itu harus jelas. Harus ada sudah termaktub dalam bentuk pedoman maupun SOP yang ada di rumah sakit ya. Kriterianya terdapat koordinasi pelayanan serta menyeluruh mulai dari pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan, tindakan, pengobatan, dan rujukan saat pasien keluar rumah sakit. Jadi sampai keluar dari rumah sakit pun pasien harus jelas. Misalnya apakah ini perlu dirujuk ke Vaskes, fasilitas kesehatan untuk perawatan komunitasnya, perawatan tindak lanjutnya, itu harus terkoordinasi dengan baik ya. Misalnya termasuk pasien dirawat jalan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, oh ini tidak harus cukup di fasilitas kesehatan tingkat 1, maka diberikan surat dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat 1 atau pasien perujuk sebelumnya ya. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya, serta berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. Ya, saya kira ini kriterianya, kebutuhan pasien harus terpenuhi ya. Tentunya jika tidak ada fasilitas kesehatan di salah satu unit pelayanan yang tidak sesuai, pasti pasien itu akan, jika dengan diagnosa sakitnya tidak sesuai, dia akan dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas yang sesuai. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, sosial, konsultasi rujukan ya. Saya kira sudah cukup jelas, komunikasi adalah faktor utama, termasuk salah satu faktor yang menentukan terkait dengan keselamatan pasien. Dengan komunikasi meminimalkan kejadian yang tidak diharapkan ya. Terdapat komunikasi transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif ya.
Itu khususnya komunikasi antar profesional pemberi asuhan, PPA, ya. Itu harus berjalan dengan baik. Metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program-program peningkatan pasien. Pelayanan kesehatan harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisa secara intensif kejadian yang tidak diharapkan, dan melakukan upaya perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Itu makanya termasuk di rumah sakit, apalagi saat ini pasti sering adanya kuis atau semacam kuis atau form yang harus diisi tentang kepuasan, tentang keselamatan, tentang kejadian infeksi, tentang keamanan dan keselamatan di rumah sakit. Itu ada form-form yang harus diisi, bisa berbentuk kuesioner, bisa berbentuk menggunakan Google Form. Sekarang banyak yang menggunakan Google Form. Itu semua untuk peningkatan kinerja, untuk mengadakan perubahan-perubahan. Tentunya perubahan atau peningkatan mutu itu didasarkan daripada data yang ada yang didapat dari kuesioner tersebut, ya. Kriterianya itu perancangan yang baik, mengacu pada visi misi dan tujuan daripada institusi masing-masing pelayanan rumah sakit, ya. Pengumpulan data kinerja, pelaporan insiden, akreditasi, utilisasi, dan keuangan. Dari data-data semua ada. Data kejadian nyaris cedera. Itu harus ada. Misalnya di ruang pemulihan, ruang recovery room, ruang pulih sadar, yaitu tempat untuk pasien-pasien yang habis dilakukan tindakan pembiusan, tindakan anestesi. Apakah di situ pernah terjadi kejadian yang tidak diharapkan, misalnya pasien jatuh? Nah, itu harus ada di situ, ya. Harus ada datanya jika ada. Evaluasi terkait kejadian tidak diharapkan. Jadi dari data itu nanti harus dievaluasi, bukan data sekedar data disimpan, tapi harus dievaluasi untuk menentukan kebijakan atau perubahan-perubahan untuk meningkatkan pelayanan. Semua hasil dan data analisa digunakan untuk perubahan sistem yang diperlukan agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, ya. Jadi peran pimpinan itu sangat penting, ya, di sini, ya, dalam terkait dengan peningkatan keselamatan pasien. Pimpinan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Terintegrasi itu bisa terintegrasi dengan semua profesional pemberi asuhan, terkait dengan pimpinan, otomatis terkait dengan fasilitas pendukung, RAB, rencana anggaran belanjanya, terkait dengan sumber dayanya,
baik sumber daya manusia maupun alat, itu termasuk komitmen, itu pemimpin di dalam suatu instalasi pelayanan unit pelayanan rumah sakit itu sangat penting. Pemimpin menjamin keberlangsungan program keselamatan pasien untuk menekan KTD. Jadi tentunya setelah adanya data-data melalui kuesioner itu terkumpul, itu dari pimpinan harus menjamin bahwa itu harus ada tindak lanjut untuk berikutnya. Pemimpin mendorong menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Ya, itu pemimpin sangat penting ya. Mungkin mendorong menumbuhkan komunikasi bisa dijalankan dengan salah satunya dengan koordinasi berbentuk rapat antar unit, bisa juga rapat antar profesional pemberi asuhan, ya, untuk mengambil keputusan tentang keselamatan pasien. Bisa berbentuk kebijakan, bisa berbentuk fasilitas pendukung, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat. Itu pemimpin sangat menentukan. Pemimpin mengalokasikan sumber daya untuk keselamatan pasien. Tuh terkait dengan rencana anggaran belanja ya. Pimpinan mengukur, mengkaji efektivitas kontribusi dan meningkatkan kinerja keselamatan pasien. Itu saya kira termasuk evaluasi kinerja dari semua yang ada di bawahnya, di bawah koordinasinya, menjadi tanggung jawabnya. Ini kriteria dari peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasiennya. Terdapat tim antardisiplin ilmu untuk mengelola program keselamatan pasien. Itu ada tim, mau bentuknya komite, mau bentuknya panitia atau yang lain, ya, atau mungkin bentuknya instalasi, bentuknya apa, itu masing-masing rumah sakit itu akan berbeda. Tersedia program proaktif untuk identifikasi resiko keselamatan pasien dan program meminimalkan insiden yang mencakup jenis-jenis kejadian yang memerlukan perhatian, mulai dari kejadian nyaris cedera sampai kejadian tidak diharapkan. Jadi harus ada program yang proaktif, dan ini salah satu bentuk kewenangan daripada direktur manajemen, khususnya daripada direktur. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari pelayanan terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. Ini biasanya dalam bentuk pedoman ataupun pelayanan, dan SPO ada itu di setiap rumah sakit. Dan setiap rumah sakit berbeda, tetapi intinya sama untuk keselamatan pasien, ya. Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis, ya. Ini juga cukup jelas ya di situ. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal terkait dengan insiden, termasuk penyediaan informasi yang benar, jelas tentang analisis akar masalah, kejadian nyaris cedera, kejadian sentinel pada saat program keselamatan pasien
mulai dilaksanakan. Ya, jadi ini pelaporan itu bisa internal, bisa juga eksternal. Eksternal itu bisa melalui birokrasi yang ada ke Kementerian Kesehatan yang lazim sekarang berjalan itu ya. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani kejadian sentinel atau kejadian proaktif, memperkecil resiko, termasuk mekanisme mendukung serta kaitannya kejadian-kejadian yang serius ya. Jadi intinya harus ada mekanisme pelaporan, mekanisme penyampaian informasi yang lebih cepat dan terintegrasi sehingga kejadian yang tidak diharapkan itu bisa cepat tertangani dengan baik. Ini lanjutan dari kriteria peran kepemimpinan dalam satu unit pelayanan rumah sakit. Yang ketujuh yaitu terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan dengan pendekatan antar disiplin. Ya, ini kriteria dari kepemimpinan. Tersedia sumber daya dan sistem informasi kebutuhan dalam kegiatan perbaikan kinerja yang perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap sumber daya manusia. Ya. Tersedia sasaran terukur dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif dan mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya. Saya kira ini sudah jelas. Misalnya ada kejadian sentinel, itu adalah kejadian sentinel itu kejadian yang bisa menimbulkan kejadian yang mengakibatkan kematian atau menimbulkan cedera berat. Itu dalam pengumpulan data harus objektif ya dan mengevaluasi secara efektif sehingga perbaikan kinerja dan keselamatan pasien termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya sehingga akan lebih cepat lebih cepat terwujud. Di slide awal tadi kita sudah terkait dengan menyampaikan tentang mendidik pasien dan keluarga, sedangkan saat ini kita bicara tentang mendidik staf tentang keselamatan pasien. Pelayanan kesehatan memiliki orientasi untuk setiap jabatan mencakup terkait jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Pelayanan kesehatan menyelenggarakan diklat yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dan pelayanan pasien. Sekira ini intinya mendidik staf itu termasuk untuk mengupdate perkembangan-perkembangan yang baru, mengingatkan kembali, merefresh ilmu-ilmu yang lampau karena untuk menutup kerutinitas pekerjaan kita sehari-hari itu harus ada namanya termasuk diklat untuk yang goalnya itu untuk keselamatan pasien. Ini terkait kriteria mendidik staf untuk keselamatan pasien, bahwa setiap pelayanan kesehatan harus memiliki program orientasi bagi staf baru. Tentunya ini disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Dan
ini bukan sekedar program, tapi juga terimplementasi dengan baik. Karyawan baru itu masuk rumah sakit itu juga mirip, karena mirip masuk sesuatu hal yang baru, karena dari rumah sakit yang baru tentunya akan berbeda, termasuk kultur dan budayanya mungkin akan berbeda, tempat juga akan berbeda, sehingga diharapkan jika kita sudah menguasai terkait dengan lingkungan, kultur, pola kerja, dan lainnya, keselamatan pasien akan lebih baik. Setiap pelayanan kesehatan harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan, in-service, training, dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Jadi ada in-house training atau pelatihan yang internal di dalam, termasuk menyampaikan tentang pelaporan kejadian-kejadian yang diharapkan. Sampaikan saja itu untuk peningkatan mutu pelayanan yang goalnya untuk keselamatan pasien. Jika ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan muncul dan tidak disampaikan dalam bentuk laporan, nantinya akan menghambat perubahan-perubahan untuk perbaikan pelayanan. Jadi sangat termasuk nanti akan menyampaikan dalam program-program in-house training atau in-service training ya. Setiap pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien. Ya, kita sangat jelas ini ya. Komunikasi dan keselamatan. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Sudah jelas, sering sekali miskomunikasi terjadi, dampaknya kejadian yang tidak diharapkan. Nama obat yang mirip rupa dan mirip nama itu sering terjadi. Cara mengatasinya salah satunya dengan memperbaiki komunikasi. Dan komunikasi yang ada bisa melalui telepon, bisa melalui media yang lainnya, melalui komunikasi yang tidak tercatat itu akan lebih rawan. Misalnya terkait dengan melalui telepon. Makanya ada kaidah-kaidah terkait dengan komunikasi melalui telepon. Nanti akan dibicarakan dalam materi yang berikutnya, yaitu komunikasi antar tenaga kesehatan. Ya. Pelayanan kesehatan merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Saya kira ini sudah tidak asing, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, sangat pesat, dan jika tidak memperbaiki manajemen informasi juga pasti akan tertinggal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Ya, ini saya kira akan mempengaruhi termasuk citra rumah sakit ya. Tersedia proses untuk memperoleh informasi tentang hal terkait dengan keselamatan pasien dalam perencanaan anggaran. Ini harus jelas ya. Tersedia mekanisme identifikasi kendala komunikasi, hal terkait dengan manajemen informasi yang ada. Ini terkait komunikasi dalam keselamatan, kriterianya seperti tadi yang saya sampaikan.
Kebiasaan itu belum tentu benar. Namun, kebenaran seharusnya kita biasakan. Terima kasih, matur nuwun, dan maaf bila ada yang kurang sesuai, ya. Silahkan jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan hubungi saya lewat media sosial bisa, lewat email bisa. Silahkan hubungi PJ-nya yang udah tahu nomor kontak saya. Tanyakan aja kapan saja, walaupun dijawabnya belum tentu hari itu, ya bisa juga besok, bisa juga hari itu juga, tergantung doa kalian ya, tergantung doa kalian ya. Ya, semoga bermanfaat dan nanti ada soal-soal, ada yang perlu dijawab di pada kolom Skalsa, dan tolong juga absen akan dibuka. Ini cukup lama waktunya, nanti sekitar 1 mingguan lah ya. Nanti lihat aja di Skalsa ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat belajar, sukses selalu.